Bab 948. Protos. Devan menatap tubuh Sela yang tergeletak di tanah, bibirnya bergerak-gerak. Dia secara alami mengerti maksud kaisar pembunuh. Namun, ini juga. Meskipun permainannya semakin berani, dari penyihir hingga hantu perempuan, bahkan iblis perempuan pun dia telah coba. Namun, tubuh ini, dia tidak bisa melakukannya. Lebih baik guru nikmati saja. Walaupun dia roh, setidaknya dia merespons. Bocah tengik, jika kamu benar-benar tidak tertarik, aku bisa menyetubuhinya. Suara kaisar pembunuh serendah nyamuk. Setelah kali terakhir dia melakukan penyatuan, kaisar pembunuh telah merasakan sensasinya. Terus terang, dia cukup menantikannya. Namun, kesempatan semacam itu jarang, pasalnya. Ada overload kosmik, rela mengizinkan tubuhnya dipinjam oleh orang lain. Berbicara tentang itu, beberapa sahabat dekat Devan benar-benar mempercayai Devan. Mereka bahkan rela membiarkan dia menyatu dengan tubuh mereka. Kamu harus tahu, rohnya jauh lebih kuat daripada overload kosmik. Begitu menyatu dengan mereka, jika dia tidak ingin mengembalikan tubuhnya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini seperti bertaruh nyawa. Dan sekarang, tubuh Sela ada di depannya, bahkan tubuh Raja Langit. Menahan roh kaisar pembunuh pasti tidak akan menjadi masalah. Jadi, guru, apa yang kamu tunggu? Tanya Devan. Tidak bisa menunggu lagi. Kaisar pembunuh mengangguk pelan. Detik berikutnya, rohnya langsung menyatu dengan tubuh Sela. Devan menatap Sela, menunggu reaksinya. Yang mengejutkan, Sela sangat cantik, terutama karena fisik indah bawaan yang dimilikinya. Meskipun dia sudah mati, tubuhnya masih memancarkan daya tarik kuat bagi Devan. Jika bukan karena hambatan di hatinya, Devan mungkin sudah menjadi nekrofil. Namun, Devan menunggu lama, tak kunjung melihat reaksi apapun dari tubuh Sela. Dia hanya bisa terus menunggu. Yang diketahui Devan adalah kaisar pembunuh juga menunggu langkah berikutnya. Jadi, keduanya menunggu dan menunggu. Mengapa orang ini tidak terburu-buru? Mengapa dia masih diam? Kaisar pembunuh agak bingung. Apakah guru berhasil menyatu dengan tubuhnya? Devan bahkan lebih bingung. Jadi, pada saat ini, Sela masih terlihat tidak berbeda dari mayat. Tidak ada detak jantung, tidak ada denyut nadi, tidak ada suhu tubuh. Benar-benar tidak bergerak. Meskipun Devan bisa merasakan roh kaisar pembunuh telah masuk ke tubuh Sela, karena kaisar pembunuh tidak bergerak, dia tidak berani bertindak sembrono. Akhirnya, Devan hampir kehilangan kendali. Guru, apakah kamu baik-baik saja? Kaisar pembunuh akhirnya menyadari bahwa karena dia telah menyatu dengan mayat, tubuhnya tidak akan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jadi, Devan tidak tahu apakah penyatuan itu berhasil atau tidak. Aku sudah selesai. Kaisar pembunuh berkata agak malu-malu. Mengetahui guru telah mengambil tempatnya, Devan tidak bisa menahan dirinya lagi. Pada saat ini, Sela masih menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa keadaan tubuh setengahnya yang lain. Lalu dia melihat. Adikku, aku tidak pernah menyangka, kamu sungguh menjijikkan. Sela segera menghentikan teknik rahasia. Namun, saat kedua orang itu hampir masuk ke tahap penting, sebuah pilar tiba-tiba muncul dari bawah mereka, memisahkan tubuh mereka. Siapa yang ada di sana? Devan memeluk kaisari pembunuh, wajahnya menunjukkan ekspresi waspada. Dia memindai sekitar. Tidak ada siapa-siapa yang ditemukan. Mungkinkah mereka di bawah tanah? Devan segera menerapkan kekuatan pikirannya, langsung merasakan adanya kekuatan hidup yang besar berkumpul di bawahnya. Siapa? Keluar! Suara Devan tegas. Namun, tak ada jawaban. Bermain-main. Mata Devan memicing tajam. Diganggu pada saat yang sangat krusial adalah mencari masalah. Dengan marah, ia menendang keras tanah. Sekejap, gunung runtuh dan bumi terbelah.
tanah hingga puluhan kilometer sekitarnya pecah. Namun, tak seorang pun muncul. La kembali menggunakan kekuatan pikirannya untuk memindai. La menemukan bahwa kekuatan hidup yang besar masih bertahan. Meskipun serangan sebelumnya hanya berdampak terbatas, kekuatannya cukup menakutkan untuk membunuh Overlord kosmik biasa. Namun, yang mengejutkan adalah serangannya gagal membasmi makhluk-makhluk bawah tanah. Aku akan mengulanginya, keluar, atau aku akan menghancurkan planet ini. Suaranya dingin. Meskipun planet ini 100 kali lebih besar dari Antares, ia memiliki kekuatan penuh untuk menghancurkannya. Melihat tak ada jawaban, sebuah bola cahaya muncul tepat di tangan Devan. Jika bola cahaya ini menyentuh tanah, planet terpencil ini pasti akan meledak. Jangan-jangan, aku akan keluar sekarang. Akhirnya terdengar suara gemetar ketakutan. Kemudian, sesosok perlahan muncul di depan Devan. Wajahnya mirip dengan Sela. Namun, Devan merasakan roh ini tak sama dengan Sela. "Siapa kamu?" tanya Devan serius. Tanpa disangka, masih ada manusia yang hidup di planet terpencil seperti ini. Apalagi ada yang mirip persis dengan Sela. Dialah planet ini. Suara kaisar pembunuh yang tersemat di tangan Devan bergema. Planet ini punya kesadaran. Mata Devan terbelalak. Tidak juga. Dia adalah bentuk kehidupan berbasis silikon, jelas kaisar pembunuh. Manusia berbasis karbon, tetapi di kosmik, ada banyak jenis kehidupan. Wanita ini yang tampak seperti Sela sebenarnya bentuk kehidupan berbasis silikon. Bentuk aslinya adalah planet ini. Penampilan Sela hanyalah ilusi yang diciptakannya. Kaisar pembunuh memperhatikannya sebentar, lalu senyum senang terpancar di wajahnya. "Kau beruntung, nak. Apa maksudmu?" tanya Devan penasaran. Dia adalah sebuah bintang, dan ukurannya 100 kali lebih besar dari Antares. Makhluk seperti itu disebut Protoss di kosmik, dan mereka adalah bahan yang sangat baik untuk membuat pesawat luar angkasa terbaik. Jawab kaisar pembunuh tegas. "Pesawat luar angkasa. Tidak ada gerbang teleportasi. Mengapa kita masih memerlukan pesawat luar angkasa?" tanya Devan heran. "Nah, kamu tidak paham. Di kosmik, tidak semua tempat memiliki gerbang teleportasi. Selain itu, beberapa wilayah melarang penggunaan gerbang teleportasi, seperti wilayah kekaisaran tertentu. Untuk menjaga kerahasiaan, penggunaan gerbang teleportasi langsung tidak diperbolehkan. Juga sangat sulit menemukan gerbang teleportasi di pasaran yang bisa langsung mengirim ke wilayah kekaisaran. Selain itu, begitu ruang terkunci, gerbang teleportasi menjadi tidak berguna. Saat itulah kita membutuhkan pesawat luar angkasa. Meskipun pesawat luar angkasa tidak bisa tiba secepat gerbang teleportasi, sebuah pesawat luar angkasa tingkat atas memiliki kecepatan yang luar biasa. Bahkan perjalanan puluhan juta tahun cahaya bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, dan Protoss adalah bahan utama untuk membuat pesawat luar angkasa terbaik. Jelas kaisar pembunuh dengan penuh semangat. Lagi pula, dia pernah memiliki sebuah pesawat luar angkasa. Namun, pesawat itu tidak termasuk yang terbaik. Karena, Protoss sangat langka di kosmik. Begitu mereka ditemukan, orang akan segera berusaha untuk memilikinya. Protoss tidak pernah tersedia di pasaran. Bersambung. Bab 949 mengubah panggilan. Dulu, jika dia memiliki pesawat ruang angkasa kelas atas, dia tak perlu berujung pada tindakan bunuh diri. Dia bisa saja naik ke pesawat ruang angkasa dan menjauh. Mereka, makhluk puncak pasti tak akan sanggup mengejarnya sama sekali. Awalnya, segala ini terjadi karena ruang tersegel, dan tak ada pesawat ruang angkasa kelas atas yang membuat kaisar pembunuh akhirnya jatuh. Saat keduanya sedang berbicara, tiba-tiba, tanah bergoncang dengan keras. Lalu, tempat di mana keduanya berdiri terpisah dari tubuh planet utama.
Tubuh planet utama itu pun bergerak cepat ke satu arah, sementara tanah di bawah kaki mereka terbang ke arah yang berlawanan. Hah, mengira bisa menangkapku. Teriakan seorang wanita penuh kemenangan terdengar. Dalam sekejap, planet raksasa itu terbang jauh. Cepat, dia mencoba melarikan diri. Ekspresi kaisar pembunuh berubah. Aku bilang, kembali. Devan hanya mengucapkan 4 kata dengan pelan. Dan tiba-tiba, planet raksasa yang sebelumnya terbang seperti meteor itu, berbalik arah dan terbang kembali menuju Devan. Ah, apa yang terjadi? Seru Protoss itu. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Devan sudah berdiri di atasnya lagi. Kau hendak melakukan apa? Protoss itu marah. Bukankah guru aku baru saja mengatakan, kami akan menggunakanmu sebagai pesawat ruang angkasa kosmik, kata Devan sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Devan, Protoss itu langsung berlutut. Tolong, jangan ubah aku menjadi pesawat ruang angkasa. Pintanya meneteskan air mata deras. Protoss itu terlihat menyedihkan dan masih memasang wajah mempesona seperti Sela. Ini membuat orang sulit untuk ditolak. Guru, apa yang akan terjadi padanya jika kita mengubahnya menjadi pesawat ruang angkasa? Tanya Devan. Dia akan menjadi bagian dari pesawat ruang angkasa itu, jawab Kaisar Pembunuh. Devan, bagaimana dengan rohnya? Kaisar Pembunuh, rohnya akan digantikan oleh kecerdasan buatan. Setelah itu, roh seorang Protoss sangat istimewa dan tak bisa diikat oleh kontrak pelayan. Jika rohnya dipertahankan, dia akan kabur. Devan mendesah mendengar penjelasan itu. Baiklah, biarkan dia pergi saja. Terserah, anggut Kaisar Pembunuh. Guru, tidakkah kamu marah padaku? Devan tak menyangka Kaisar Pembunuh akan setuju begitu mudahnya. Bagaimanapun, Protoss adalah harta langka di kosmik. Keputusan Kaisar Pembunuh untuk membiarkannya pergi berasal dari kebaikan bawaan dari orang-orang Antares. Nah, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu, ucap Kaisar Pembunuh sambil tersenyum. Terima kasih, Guru. Devan memeluk Kaisar Pembunuh dan mencium pipinya. Meskipun Kaisar Pembunuh malu, dia berpikir dalam hati, Nak, kau belum tahu betapa tingginya statusmu di kosmik dengan kekuatanmu saat ini. Meskipun aku adalah gurumu, aku harus patuh mendengarkanmu. Di kosmik, selalu yang paling kuat yang bertahan. Meskipun Kaisar Pembunuh adalah guru Devan, Devan sekarang jauh lebih kuat darinya. Jadi hubungan mereka tidak hanya guru dan murid lagi. Yang kuat dihormati, bahkan Kaisar Pembunuh harus mendengarkan Devan. Di kosmik, seringkali ada jenius dengan bakat luar biasa yang melampaui guru mereka dalam kekuatan. Kemudian, mereka tidak lagi memanggil guru mereka, guru. Mereka hanya menggunakan nama mereka. Bahkan guru mereka harus memanggil mereka sebagai tuan. Terutama dalam hubungan di mana guru adalah perempuan dan muridnya laki-laki, situasinya lebih ambigu. Ada banyak kasus di mana murid laki-laki, setelah kekuatannya melebihi guru mereka, mengambil guru sebagai menjadi milik mereka sendiri. Karena pada dasarnya, pria menyukai untuk menaklukkan wanita yang kuat. Dan meski guru perempuan kuat, ketika Kaisar Pembunuh mengetahui Devan memiliki perasaan untuknya, dia tidak secara eksplisit mengatakan kepada Devan bahwa itu tidak mungkin bagi keduanya. Karena sekalipun Devan menginginkannya sekarang, di kosmik, itu bukanlah hal yang berlebihan. Dan Devan selalu sangat menghormatinya, tidak pernah melakukan sesuatu yang melawan kehendaknya kecuali ketika dia benar-benar tidak bisa menahannya. Ini sudah sangat langka. Namun, Kaisar Pembunuh juga tahu bahwa Devan melakukan ini karena menghormatinya. Tapi dia tidak boleh tidak mengerti. Kaisar Pembunuh tetap diam untuk waktu yang lama, kemudian dia perlahan berkata, Devan, kelak jangan panggil aku guru lagi. Mengapa? Guru tidak menginginkanku lagi. Ekspresi Devan berubah.
berpikir bahwa kaisar pembunuh tidak menginginkannya lagi. Tentu saja tidak, hanya saja kekuatanmu sekarang lebih besar dari milikku. Aku tidak lagi pantas menjadi gurumu, menurut aturan kosmik, sekarang aku harus memanggilmu Tuan, ujar kaisar pembunuh tersenyum. Tidak, aku tak mau itu, aku hanya ingin memanggilmu guru, kau akan selalu menjadi guruku. Devan menggelengkan kepala. Kaisar pembunuh melihat mata Devan yang penuh ketulusan dan menghela nafas lega. Dia teringat bahwa tidak semua muridnya mengkhianatinya. Ada juga yang selalu setia mendampinginya, namun sekarang, nampaknya mereka mungkin telah lama terluka oleh para pengkhianat. Terimalah, apapun yang terjadi, aku takkan memanggilmu bocah lagi. Mulai dari sekarang, kau Devan bagiku, ujar kaisar pembunuh tegas. Perubahan panggilan ini juga melambangkan perubahan identitas mereka. Sebenarnya, di dalam hatinya, kaisar pembunuh tidak ingin Devan menunjukkan terlalu banyak rasa hormat padanya. Baiklah, aku takkan lagi memanggilmu guru, Devan menjawab dengan senyum. Tubuh kaisar pembunuh sedikit gemetar, dia memandang Devan dengan sedikit kebingungan. Bukankah Devan baru saja mengatakan akan selalu menjadikan dirinya gurunya? Mengapa tiba-tiba berhenti memanggilnya? Devan, aku akan memanggilmu Cindy, atau Chin. Tidak, itu tidak mungkin. Wajah kaisar pembunuh langsung memerah. Meskipun dia telah memutuskan untuk mengubah cara dia memanggil Devan, julukan ini terlalu. Guru, tadi kau bilang kau akan mendukungku apapun yang aku lakukan, Devan berpura-pura kesal. Melihat ekspresi kesal Devan, kaisar pembunuh hanya bisa menghela nafas dan berkata, baiklah, jika itu keinginanmu. Cindy, Devan benar-benar memanggilnya begitu. Kaisar pembunuh. Pada saat itu, kaisar pembunuh berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Seandainya saja dia tidak memberitahu Devan tentang aturan di kosmik, biarkan saja Devan terus memanggilnya guru. Para protos di sekitarnya, sama-sama ketakutan dan tak bisa berkata-kata. Mereka berpikir, bisakah kalian berdua berhenti menunjukkan kasih sayang di depan kami? Bisakah aku pergi sekarang? Protos itu bertanya dengan lemah. Aku bisa membiarkanmu pergi, tapi kau harus melakukan sesuatu, ujar kaisar pembunuh menatap Protos itu. Aku tahu kau tidak akan membiarkanku pergi begitu saja, apa yang kau inginkan dariku? Protos itu menggelengkan kepalanya. Aku ingin kau membantunya menghapus mode binatang, kata kaisar pembunuh. Apa? Begitu kaisar pembunuh berbicara, baik Devan maupun Protos itu terdiam. Guru, bukankah kita sudah sepakat bahwa kau akan membantuku menghapus mode binatang? Devan menekan bibirnya. Sebenarnya, ini hanya mayat, tanpa detak jantung, tanpa kehangatan, apakah kau bisa merasakan sesuatu? Tanya kaisar pembunuh. Tentu saja aku bisa. Devan segera menjawab. Baiklah, biarkan Protos itu membantumu. Dia bisa berubah menjadi apapun, bahkan meniru fisik lawan, yang berarti dia memiliki fisik yang sama indahnya. Kaisar pembunuh menepuk dada Devan dengan lembut. Bersambung.